ya. Kayaknya anak-anak belum konsentrasi ya Tante ya. Iya Tante lihat seperti itu. Iya, anak-anak waktu kulihat wajahmu, anak-anak bisa lihat wajah papanya, atau wajah mama, atau wajah adiknya gitu ya. Terus kau pandang wajahku gitu ya, saling memandang. Oke, yuk musik. Kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Yuk mulai memandang wajah sebelahnya. Lihat wajahku, lihat wajahmu, ada sukacita.
April ada acara prayer yang diadakan pada tanggal 14 dan 28 April jam 7 malam melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kita ketemu lagi ya. Yuk, siapa yang sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Oh, puji Tuhan. Sudah siap, berarti duduk yang manis ya. Duduk yang tenang supaya kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Ya, oke, kita mulai ya. Nah, judul firman Tuhan untuk hari ini adalah hidup yang sia-sia. Ada di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18. Yuk kita sama-sama ya belajar ya. Apa sih artinya hidup yang sia-sia itu? Nah, kita baca dulu di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18. Sama-sama ya. Sudah siap? Oke, kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, yang akan kita bahas untuk hari ini adalah hidup sia-sia. Ya. Nah, sia-sia itu artinya tidak baik. Hidup yang tidak bagus. Ya, hidup yang jelek. Yuk kita lihat ya sama-sama lagi. Apa sih kalau arti kata sia-sianya itu percuma, tidak ada gunanya, jelek ya. Nah, dulu kita seperti itu ya. Mungkin dulu kita juga seperti contoh tante yang sebentar lagi ini. Hidup kita sia-sia, nggak ada gunanya. Sukanya itu berbohong. Di pikirannya bilang, oh no. Tapi di mulutnya yang keluar, yes. Nggak sama toh? Nah, itu suka berbohong. Itu hidup yang sia-sia. Itu hidup yang jelek. Ya, Tuhan tidak suka anak-anak. Kita juga suka melawan orang tua. Itu sia-sia loh adik-adik ya. Kalau kita suka melawan orang tua, suka membantah, itu sia-sia loh. Itu hidup yang tidak berguna kata Tuhan ya. Lalu apalagi? Berkata yang kasar, berkata kotor. Nah, mungkin pernah dengar kata-kata kasar, mungkin pernah dengar kata-kata yang kotor. Ya, tahu atau tidak tahu, mengerti atau tidak mengerti, hati-hati. Kalau tahu itu kotor, kalau tahu itu kata-katanya kasar, jangan ucapkan. Jangan ikut-ikutan. Tuhan bilang itu hidup yang sia-sia, tidak berguna. Loh, ya kan? Nah, sebab itu hati-hati, jangan berkata kotor, jangan berkata kasar. Apa yang kalian dengar, apa yang pernah kalian lihat, tidak usah ditiru ya. Sia-sia. Lalu apalagi contohnya hidup yang sia-sia itu, hidup yang tidak berguna.
suka mencuri. Jelas, mencuri itu mengambil barang milik orang lain tanpa izin, diam-diam tanpa izin langsung diambil. Itu mencuri. Ya, mencuri barangnya orang lain, mencuri mungkin punya siapa saja. Pokoknya itu bukan punya kita, tapi kita ambil dengan paksa, kita ambil dengan tanpa izin, itu namanya mencuri. Lalu ada mencuri yang lainnya loh anak-anak, yaitu mencuri hasil pemikiran orang lain. Ketika kita ulangan, ya kita nggak belajar, mungkin, nah kita lihat punyanya teman kita jawabannya, itu juga mencuri loh, ya, mencuri idenya orang lain, mencuri hasil karyanya orang lain, itu termasuk mencuri anak-anak. Itu sia-sia, hidup yang tidak berguna, ya. Lalu terikat dengan gadgetnya, ya kan? Ini sering kita bahas, sering kita dengar. Puji Tuhan kalau adik-adik dulu seperti itu, tapi sekarang aku sudah tidak lagi. Tapi kalau yang masih terikat, diambil, diminta, nggak boleh. Jadi nggak bisa ngerem, nggak bisa menahan diri, ya. Nah, itu Tuhan bilang hidup yang sia-sia, tidak ada gunanya, ya. Nah, anak-anak, Tuhan tidak suka dengan semuanya itu. Kita coba renungkan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah bersama-sama, ya kan? Nah, kita sudah mendengar diulang lagi cerita firman Tuhan, bagaimana Yesus itu mati di kayu salib. Gambar atau video atau film yang pernah adik-adik lihat itu tidak seberapa dibandingkan dengan realnya, dengan kenyataannya. Bagaimana Yesus disalibkan, ya, buat apa? Buat siapa? Ya, betul. Yesus mau mati di kayu salib. Sebelumnya itu disiksa dulu, ya, disalibkan sampai tuh Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya. Tuhan mau menebus kita dari hidup kita yang sia-sia, yang dulu, yang tidak berguna itu. Tuhan rela mati di kayu salib. Sekali lagi, gambar yang pernah adik-adik lihat atau film yang adik-adik pernah lihat itu tidak sebanding dengan yang benar-benar dialami oleh Yesus. Sebab itu hari ini, malam ini, kita mau sama-sama belajar, ya, bahwa kita mau ingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak hanya sampai di situ, Yesus mati untuk menebus kita semua, untuk menghapuskan dosa kita. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak ada yang bisa kita lakukan. Harusnya kita di neraka, tapi karena pengorbanan Yesus, kita boleh diselamatkan, kita boleh ditebus dari hidup kita yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Dosa kita dihapuskan hanya karena pengorbanan Yesus, ya. Nah, adik-adik, setelah Yesus disalibkan, kehilangan nyawanya, Yesus dikuburkan, ya. Nah, kalau adik-adik lihat di dalam sebuah gua, itu cara ketika Yesus hidup waktu itu, ya. Yesusnya mati. Loh, Yesusnya mati, ya, tapi dia luar biasa, dia ajaib, dia bangkit.
Ya, Yesus bangkit. He is risen. Tuhan bangkit. Maut dikalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan bangkit. Kalau Tuhan bangkit, itu berarti Tuhan menang. Berarti Yesus menang. Kalau Yesus menang, itu juga buat kita. Yesus menang untuk membebaskan kita. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kita yang harusnya masuk dalam neraka sudah ditebus. Ditebus itu dibeli, diambil alih. Harusnya di neraka diambil alih, dipindahkan ke surga karena pengorbanan Yesus. Karena Yesus yang mati di kayu salib. Kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Dia bangkit, dia menang, dia membebaskan kita dari hidup kita yang sia-sia. Kalau dulu hidup yang sia-sia kita terikat, kita maunya lepas dari gadget, kita maunya nggak berkata-kata kasar. Tapi kenapa terus keluar kata-kata kasar? Percaya Yesus bisa melepaskan. Amin, adik-adik. Ya, minta tolong pada Tuhan. Ya, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Yesus, aku mau Engkau mengubah hidupku. Tuhan lepaskan kita dari hidup kita yang sia-sia. Mulut kita tidak lagi berkata yang kasar dan kotor, tidak lagi melawan orang tua, tapi mulut kita bisa untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa selalu mengucapkan terima kasih. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Bukan marah-marah, ya kan? Bukan lagi mengumpat, mengejek, tapi pujian. Bukan lagi mengomel, tapi ada terima kasih Tuhan. Enak gak enak, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan dari cara hidup kita yang sia-sia, yang lama, yang sudah tidak berguna lagi. Ya, nah kita bisa taat pada orang tua, tidak lagi melawan orang tua. Ya kan? Nah, kita selalu bisa berterima kasih pada siapapun, terutama berterima kasih pada Tuhan Yesus. Mau adik-adik dilepaskan oleh Tuhan dari cara hidup kita yang sia-sia? Mau? Yes, puji Tuhan. Ya, jangan mau diikat terus ya. Nah, lalu kalau kita sudah bilang, Tuhan tolong lepaskan aku nggak mau ngomong kotor lagi, aku nggak mau ngomong kasar lagi, aku nggak mau melawan orang tua lagi, aku tidak mau mencuri lagi, aku tidak mau mencuri hasil pikiran orang lain, mencontek ketika ulangan, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghargai? Tuhan sudah hapuskan ketika kita mengaku sama Tuhan, Tuhan sudah hapus, Tuhan beri kekuatan. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa menghargai, supaya kita bisa terus hidup dengan berguna, tidak sia-sia lagi. Hidup kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Ya, kita baca firman Tuhan setiap hari. Siapa di sini yang baca firman Tuhan setiap hari? Berdoa setiap hari? Oh, benar ya? Puji Tuhan. Ya, yang belum, ayo mulai ya, baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Lalu jangan lupa ke sekolah minggu atau mungkin ke Sabtu ceria, ke Jumat ceria, ya kan? Nah, jangan cuma berdoa. Oke, bagus sekali berdoa dan baca firman Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita bersekutu dengan saudara-saudara kita, ya, dengan teman-teman seiman kita. Tuhan mau kita beribadah. Beri waktu itu untuk Tuhan ya. Setia untuk beribadah kepada Tuhan, ya kan? Nah, lalu apalagi supaya hidup kita tuh tidak sia-sia tapi berguna, bisa menyenangkan Tuhan.
kita bisa menghargai pengorbanannya dari Tuhan Yesus, yaitu kita bisa jadi berkat. Kita bisa doakan teman-teman kita, ya, yang sakit kita bisa doakan, ya kan? Nah, kita bisa menghibur teman-teman kita. Hidup kita jadi berarti, adik-adik, ya. Hidup kita bisa jadi berkat untuk orang lain, dan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, hidup kita tidak lagi seperti yang dulu, tapi sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Mau ya, kita bisa doakan teman, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita. Kita bisa menghibur teman-teman kita yang sedih. Kita bisa jadi berkat untuk mereka. Nah, kita juga jangan lupa menghormati orang tua. Ya, jadi berkat dimanapun kita berada, ya, bisa bantu orang tua. Menghormati itu juga termasuk bisa membantu orang tua, ya kan? Nah, mau kan adik-adik kita lakukan ini ya? Iya, kita mau membalas cintanya Tuhan. Kita mau hidup kita menjadi berarti, ada gunanya, bisa jadi berkat, tidak lagi sia-sia. Sebab Tuhan sudah menebus semuanya, hidup kita dari dosa kita, menghapuskan, bukan dengan barang yang fana, dengan emas, dengan perak, tapi dengan nyawanya Tuhan Yesus, dengan mengorbankan dirinya Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya, ya. Sebab itu kita sudah dilepaskan, kita mau jadi berkat, ya, kita mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus supaya hatinya Tuhan senang. Yang tidak senang siapa? Kalau kita berubah jadi baik, iya, iblis nggak suka, ya. Nah, kita mau senangkan hatinya Tuhan, ya. Tuhan memberkati kita ketika kita mau menghargai pengorbanannya Tuhan. Kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Wah, ada pahala juga ketika kita setia. Kita akan dapat mahkota, ya. Nah, anak-anak, adik-adik semuanya, kita belajar hari ini ya, supaya hidup kita tidak lagi sia-sia, sebab Tuhan sudah menghapusnya. Jangan lagi kembali ke hidup yang sia-sia. Berubah, melangkah menjadi lebih baik bersama Tuhan, sebab Tuhan sudah lepaskan kita, ya. Sekarang hidup kita khusus untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Mau ya? Nah, yuk sekarang kita mau baca ayat hafalannya di dalam 1 Petrus itu tadi, tapi Tante ambil sedikit ya. Nah, yuk kita baca ya ayat hafalannya ya. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Oleh apa? Oleh darah Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus. Ingat-ingat itu. Ketika kita mau berbuat dosa lagi, ups, Tuhan tolong saya. Aku gak mau lagi hidup sia-sia. Aku mau hidupku berarti. Tolong saya punya rem di mulutnya, di pikirannya, di hatinya, di tingkah lakunya. Ada remnya. Apa itu? Firman Tuhan, Roh Kudus, ya. Oke, puji Tuhan, ya. Tante percaya adik-adik yang sudah dengarkan firman Tuhan mau berubah, mau jadi lebih baik lagi, supaya hati Tuhan disenangkan, ya. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, ya, seperti yang kau ingini. Kita mau sama-sama ya pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa kita mau menjadi seperti yang Tuhan ingini. Mau? Siapa yang mau? Kita mau nyanyi sama-sama ya.
dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tante harap adik-adik bisa ingat
firman Tuhan ini dan kita mau belajar sama-sama melakukan seperti yang Tuhan ingini. Ya, oke? Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sungguh hidup kami yang dulu sia-sia, mendukakan hatinya Tuhan, sekarang kami menjadi hidup yang berarti karena pengorbanan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus hidup kami, memindahkan kami dari neraka ke surga. Tuhan sudah menghapuskan dosa kami. Sebab itu kami mau sekarang hidup kami menjadi berarti, menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu ketika harus belajar untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami juga harus menyalipkan kedagingan kami, Tuhan beri kami kekuatan-Mu. Roh Kudus, kami tidak mau lagi jatuh dalam dosa, hidup sia-sia, tapi kami mau bangkit bersama Yesus menjadi hidup yang berarti, yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Berkati kami semua Tuhan, berkati sekolah anak-anak, berkati pekerjaan orang tua. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik, dan kami mau membalas kasih-Mu untuk hidup berarti, menjadi berkat. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Yuk kita belajar sama-sama ya, melakukan firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.